Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah saya makmuman saja karena waktu udah jam 1 kurang 2 jam. Ibu, beliau Habiban al-Mahbub Al-Habib Ridho udah banyak memberikan nasihat buat kita. Saya nambahin dikit, ya po, banyak. Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Tanggung po, sampai mati aja. Kan jadi viral po di sini di Nurul Huda, mau balik sampai mati. Udah berapa ustadz yang mau mati emang? Nambahin dikit bahwa Rasulullah adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja nemu. Maka beliau dijadikan oleh Allah uswah, dijadikan idola buat kita semua. Rasulullah itu sosok manusia paling sempurna, mau nyari dan nyontoh apa aja nemu. Bener po? Ustaz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Bener? Ustaz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustaz, saya mau balik, Rasulullah dakwah. Ustaz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit bu. Maka beliau satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau rasul pangkatnya 313 rasul, lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Bahkan Rasulullah dijamin masuk surga, Allah hindarkan dari api neraka. Bahkan Rasulullah dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Rasulullah pangkat tinggi, jabatannya tinggi, enggak sombong. Bener po? Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tibang jadi bini RT udah belagu banget. Ada WRT. Bukan RT sini po, bukan di sono di laut. Bu, kita kadang-kadang pangkat baru tibang tinggi dikit doang udah sombong, bener? Udah tibang bintang 2 pakai nembak orang, najong banget. Ya po, mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok, mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali itu. Nih Rasulullah pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, tapi beliau nggak sombong. Bahkan beliau adalah Rasulullah dikatakan dalam rawi wa kana. Ini emak-emak di sini juga banyak yang tawadu, tahu warna duit. Bukan itu artinya. Nabi pangkat tinggi enggak sombong. Beliau Rasul orangnya pemalu. Pernah satu hari po Nabi lagi dandanin Ka'bah bang, naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap po gamisnya Nabi, kelihatan betisnya oleh orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis, tibang betis, tibang betis. Kita kadang-kadang urat malu udah pada putus. Nenek pikirannya di mana tahu, naik motor Mio pakai celana wahai, ketek udah ngablak, bu ilah ilallah, rambut merah kayak Belanda jonggol, kencang buat cekabut pakai hai deh, gua kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin. Ya Allah po, malu mau umur nenek pakai pakaian begitu. Makanya cewek perempuan kan disuruh pakai jilbab. Jilbab pakai po, jilbab pakai jilbab. Jilbab apaan sih Ustad? Itu yang dipakai di pala empok, bukan jilbab namanya, itu kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai hijabnya bagus bang, kudungannya cakep, pakai kaosnya ketat, tapi celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Bener ini cing, makanya pakai tuh, pakai. Bagaimana laki-laki dikatain mata keranjang? Bener bang, orang dianya aja pakaiannya begitu. Coba kalau ditutup, kita nggak godain ya bang ya? Iya emang kita dikatain buaya darat, lu lubangnya.
Ya kan, masa buaya yang nggak ada lubangnya. Nih, Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya, sangat pemalu. Dan apa? Beliau Rasul adalah syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin gak marah kok Nabi. Kan ada ceritanya Nabi bang tuh mau ke masjid diludahin dari atas rumah Nabi, diludahin dari atas rumah Nabi, diludahin. Coh aja melihat ngatas, ya Allah, senyum Rasulullah. Besok diludahin lagi, lewat senyum lagi. Ketiga harinya lewat masih diludahin, senyum lagi Nabi, enggak marah. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin kok Nabi, sampai tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Saya liatin tengok aja. Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kenapa sekarang langganan saya nggak ada ya? Lah langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apaan? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Nabi buru-buru pulang bang. Ngapain pulang? Ambil makanan, nengokin berangkat ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin po, sampai depan pintu rumahnya yang sakit tuh, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah po, lagi kekurup di atas balai. Lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali. Meriang, nggak asian kena Sinovac. Nabi beri salam, assalamualaikum. Jawab itu yang lagi sakit, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kata langganan, kaget po Nabi. Bangun tuh yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang satu pun temen aku sakit gak ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Wow, Nabi. Apa bang? Mati. Bu, Nabi diludahin gak marah, dikatain apalagi nggak ada yang marahnya. Kan pernah satu hari bang, Nabi lagi weekend, lagi berdua-duaan sama Siti Aisyah, jalan bareng gandengan tangan. Ada orang kafir lewat ngasih salam, beri salamnya lain. Kalau kita assalamualaikum, dia asyammu alaika. Tuh orang kafir harus beri salam begitu, asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus po, marah kagak bang. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin sama Siti Aisyah tuh orang, asyammu alaika wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Nggak dikasih satu, mulangin tiga. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika asyammu alaika ya Muhammad wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya begitu po. Nggak marah, nggak marah Nabi. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Rasulullah bang, berlumur darah jidatnya. Marah? Enggak marah, ditimpukin. Yang marah malaikat Jibril, enggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Datang ke Rasulullah, ngapain? Ngasih tawaran. Kata malaikat Jibril, Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin? Jangan Jibril. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita po, kalau bahasa kita begitu. Emang apa lu, sombong amat? Bukan begitu Jibril, bukan. Saya dakwah jangka panjang ini. Kalau ini orang tuanya saya ceramain kagak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel banget bang. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong anak kampret. Kalau bapaknya nyolong anaknya nyopet. Lah fotokopi mah bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh bocah. Jangan Jibril, ntar kalau anaknya masih kafir juga saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya beriman. Ya Allah po, Nabi sampai segitunya.
Ditimpukin kagak marah. Terus apa kata malaikat Jibril? Mau apa kamu Muhammad? Saya mau doain yang nimpukin Jibril. Didoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Rasulullah bang lagi ceramah ditimpukin berdarah, kagak balas, didoain yang nimpukin. Ya Allah kagak nemu yang model begini dah, kagak nemu dah, kagak nemu kok. Nggak nemu dah. Kalau model saya digituin, wah lain lagi urusan. Wah lain lah. Umpama nih misal nih kan direkam nih, nih jadi potong videonya bang, terviral lagi nih gue nih, jangan potong nih. Umpama ini mah ya, ini misal nih ya, Tile lagi ceramah, umpama ini mah ditimpukin pakai batu sama polisi, umpama nih ya, jangan marah ya, jangan ada yang baper nih, umpama nih ya, umpama po, terus berdarah, datang malaikat Jibril nawarin saya, Tile, umpama ini ya, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin semua, saya kata gitu. Tuh kalau saya ini jangan dipotong bang nih, jangan potong nih ya. Ini kan sekarang banyak undang-undang yang kagak semenggah. Undang-undang jidat rakyatmu najong banget tuh, kesel buat kita ya po. Undang-undang sekarang udah disahin bang, bener kan? Udah ada nih empok hajatan, umpama nih ngundang dangdutan, tetangga keganggu, semalaman kagak tidur, akhirnya tetangga laporan ke polisi, Pak, saya terganggu dengan bapak itu yang kemarin hajatan, ngundang dangdut, saya kagak bisa tidur, ya enggak, saya kesel sama dia, dilaporin, lah bisa diproses bang. Kenapa? Ada undang-undangnya, kan undang-undang sial dangkalan ini. Emang orang hajatan tiap malam, bener? Lah iya, orang dalam bermasyarakat kudu begitu, saling toleransi, nggak ngapa-ngapa. Nih kita nutup jalan begini, ada yang ganggu lewat nggak bisa, dia merasa kesel, jual laporan, wah saya pengen lewat jalan kampung sini ditutup gara-gara tabligh akbar, saya nggak terima, ini jalan umum bukan jalan mereka, orang-orang masjid, begitu akhirnya dilaporan, diproses bang. Kenapa berani laporan? Ada undang-undangnya dibikin, kenek banget. PA itu dia, banyak capek kita bang, makanya besok udah lu cari caleg yang bener bu. Iya, jangan sampai kita salah pilih caleg. Ini kan lagi rame nih, ya pada datang sama kita rayu-rayu ya po, si Utara kasih kalender 2023 kaos kudungan ya po, kita merakyat bang, ngikutin aja namanya rakyat. Orang kalau naik panjat pinang po 17 Agustus tuh ya, 17 Agustus tuh kita naik panjat pinang, kan yang paling capek yang di bawah bang. Yang di bawah udah diles-iles lehernya po, melintir sono melintir kemari, tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong, biarin gue nggak ngapa-ngapa lu injak, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis duit rakyat di negara semua, panci-pancinya aja kerepus semua habis po, bener po. Rakyat lagi susah, bansos diembat, kan sial diangkalan. Orang kaya pakai makan raskin, kan kagak pantas. Orang kaya mah berasnya beda po, bukan raskin, raskai. Ini Nabi masya Allah luar biasa, dikatain dihina dibuling nggak marah, Nabi nggak marah. Apalagi kemuliaan Rasulullah, baca lagi di Rawi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Oh, Nabi paling sayang sama orang susah, maka orang miskin jangan kecil hati po, disayang sama Nabi. Nabi sayang sama orang miskin, Nabi sayang sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa bang, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Ya, kita mah kagak pakai doa begitu, emang udah turunan bang. Engkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak keblangsak pisan kita. Akhirnya maksa kaya dah, bini suruh jagain lilin, najong banget dah. Dia ngayap malam-malam, gua ada tembok orang Jokosen. Kalau udah diaci temboknya enak, gua licin lah, baru dikamprot doang tuh tembok, jok hajar aja pantatnya, gobrak-gobrek. Kaya kagak bakrak, iya najong bener dah. Maksa kaya.
Nabi sama orang miskin sayang banget bang. Nabi sama orang miskin sayang. Nabi sampai-sampai Rasulullah nyuruh idza da'athul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik ya po. Gila orang kaya yang undang teragak-ragag, orang kaya yang undang terburu-buru, bener kan? Banyak kan begitu, sama di kampung saya begitu, najong banget dah. Bener po, ada orang kaya mati tuh ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar, sampai 1000 juga baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, aki-aki pengen lentuk la ilaha illallah. Orang kaya makan enak-enak ya po, lagi dari yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, kelar ya. Hai dede. Ya Allah, luar biasa Nabi mah mau orang miskin kok. Nabi mau orang miskin luar biasa. Nih kemuliaan Nabi kita Bung Ahmad, akhlaknya luar biasa. Kana khuluquhul Quran. Siti Aisyah ditanya, Aisyah bagaimana itu akhlak Rasulullah? Beliau jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Adab akhlak yang kecil pun Masya Allah luar biasa. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan po bareng sama janda-janda tua. Nabi jalan bareng sama janda-janda tua, nenek-nenek. Nabi kalau jalan bareng sama janda tua, nenek-nenek di belakang po dia. Beliau belakang ngiringin. Di belakang jalannya, bukan berarti bongnyet bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Emang pakai legging depan kendor belakang kendor? Iya po. Rasulullah belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan langsung sama Nabi ditolongin. Begitu tujuannya. Lah anak muda kan lain sekarang bang, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa kata lelet pada aki-aki ya? Aki-aki nyemplung di kalenan juga gak tahu. Ini Masya Allah luar biasa, dari mulai adab akhlaknya diajarin di rumah kita. Masuk rumah, keluar rumah, Rasulullah ngajarin adabnya ada. Bener po? Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, beri salam dulu. Itu sering kita lupain tuh. Mau pergi berangkat baca doa ya po, ada semua diatur oleh Islam. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Rasul ngajarin, adab akhlaknya diajarin sama Rasul. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, kelar makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin sama Rasul. Bagaimana adab makan? Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya pakai apa? Adabnya Ustadz, pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh adab kalau makan satu nampan bareng sama temen. Umpama kelar acara doa dikasih makan satu kaun nampan kebuli bertiga sama temen, adab pakai suapan kecilin. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung po. Dalam hatinya ngomong, lapar banget gua kayaknya nih tuh. Adab ada. Yang ketiga jatahnya apa? Emang kita jatah kita di pojokan situ aja dirawatin, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya sebelah kita korek-korek longsor. Adab tuh po. Makan bareng diajarin, ini Islam. Rasul yang ngajarin, Masya Allah. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama laki ada doanya. Tidur sama bini doanya ada, cuman jarang kebaca, agak keburu. Ada doanya. Lagi kumpul bareng sama temen kita ngeriung rame-rame, lagi seru-seru ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin, Rasul bilangin, apa kata Rasul? Kalau lagi bareng-bareng kumpul dengar suara kentut, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai begitu po. Makanya kalau kumpul bareng dengar suara kentut, diem aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Kadang usil banget ini, siapa kentut lu ya, enak aja lu, rame udah diem aja, silent. Sampai kentut diajarin semua adab akhlaknya. Nggak ada agama lain bang ngajarin sampai adab ke situ. Agama lain nggak ada ngajarin sampai bab kentut, di Islam doang ada. Nggak ada agama lain bab kentut, nggak ada. Di Islam ada fikih buka 4 jenis kentut. Ini bukan jorok. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang, ada yang model begitu. Menang suara doang, buet ada. Yang kedua suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Ada. Yang ketiga jenis kentut keluarnya kepaksa. Udah kita tahan.
keluar juga tiut. Nah ada yang model begitu, udah ngerasain kita semua pasti. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Karena habis kentut ada yang nyusul tuh, yang nyusulnya itu po yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarinnya. Ampas nyusul ada semuanya, nggak ada dalam Islam. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik diajarin dalam Islam. Jangan picik kita pandangan apaan tuh Ustadz berpolitik. Justru kita kalau nggak berpolitik nggak ngerti politik, ujung-ujungnya dipolitikin. Bener Bu? Politik itu nggak kejam Bang, politik itu nggak kotor. Yang kotor itu apa? Politikus. Bener Bu? Pelaku politiknya. Kita pengen politik yang bagus ya Bu. Jangan ngatain, jangan bully, jangan nyinyir. Ini kadang-kadang nyinyir mulu. Karena udah banyak begitu, lihat tuh netizen buzzer pada dibayar. Kenapa? Karena ujungnya nyari duit. Dia supaya yang hina, ngata-ngatain calon-calon yang lain, gak bagus begitu. Itu bukan ajaran Islam. Kita dukung ya dukung, silakan, jangan membenci orang lain, kan begitu. Ini kadang-kadang aneh, dikatain pembohong, dikatain pendusta, dikatain PA. Banyak kok sekarang ada tuh. Dinyinyirin diem aja beliau, enggak dibalas sama beliau, dikata, dihina, bahkan dibilang pendusta enggak marah, enggak dibalas dengan senyuman, dibalas dengan kata-kata yang indah, dibalas dengan apa? Kerja nyata. Luar biasa, terbukti. Wow iya, Jakarta International Stadium rapi diurusin, berstandar internasional, 82.000 kapasitasnya. Kenapa? Karena memang dia dilawan dengan cara-cara yang baik. Programnya jalan terus, Formula E lancar, nggak ada korupsinya. Ya Pok, udah tahu kan semua orangnya, kita nggak perlu kita sebut lah, udah paham semua, udah pada tua. Saya mantar kalau diajarin nyalon, saya pilih dia aja udah. Saya mah nggak ada yang lain, nggak perlu kita sebut namanya kan, ntar ya nggak perlu, udah pada paham semua. Iya, ya, kalau kita sebut namanya ngeri, nanti melanggar kode etik jurnalistik, ya kan? Ini banyak wartawan ngeri, ya nggak perlu disebut udah. Anies Baswedan kan? Ya keceplosan. Keceplosan Bang. Ya Renda udah keceplosan. Oke guys, keceplosan guys. Depan kamera tuh. Ya Allah, luar biasa nih. Kita kepengen ayo bersama-sama ya Bu, perbaiki akhlak kita kelar maulid. Akhlak kepada siapa? Pertama akhlak sama Allah. Ini masih kita cakap gede. Nurul Huda. Nurul artinya cahaya, Huda artinya petunjuk. Ini cahaya petunjuk. Makanya banyak yang nunjukin kemari. Ya Pok, ini masih kita gede, ayo yang belum dona ibadah tingkatin. Apalagi kita udah masuk 2023, 2022 berlalu, 2023. Yang kita siapin apa? Dua caranya dekatin kepada Allah, bertasyakur, dan yang kedua bertafakur. Syukur kita kepada Allah, dikasih nikmat kesempatan ketemu dengan bulan baru, tahun baru ya Pok. Nah bersyukur dikasih nikmat panjang umur, tapi kan hakikatnya apa? Nambah jumlah bilangannya 22 ke 23, nambah jumlahnya, tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih sebenarnya berkurang ya Pok. Maka kita perbaiki akhlak kita kepada Allah buat bekal kita ke sono. Ini kan semuanya kita bakal pulang, emang kagak pulang. Nah makanya orang meninggal dunia kan telah berpulang ke rahmatullah, pulang. Yang namanya pulang enak, orang pulang. Apa juga kalau pulang enak kok. Dulu zaman SD ada guru galak buat Bang, Pok, pelajaran kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang nggak? Wah girang banget, kita lompat dari atas meja, manggul kempek. Ngerti kempek? Tas. Hore, pulang kita. Kenapa? Karena pulang itu memang enak. Pulang haji enak. Enak. 2 hari sebelum pulang diumumin sama kepala kloter, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, kita nanti 2 hari lagi akan balik ke tanah air, pulang. Girang banget Pok. Kebayang udah genteng rumah kita.
pengen pulang, nyampe di bandara dijemput sama keluarga, dipelukin, bu elah wangi buat pakai gamis, rumah disambut pakai petasan, bu elah digelarin ambal tebel banget, kasur baru, serprek, kita di situ duduk bareng, di situ cerita, bu elah ada datang temen nengokin, dia ceritain Mekah, dia ceritain Madinah, cerita dari pagi sampai sore, sampai lupa sembayang, saking girangnya. Dua ilaha illallah. Pulang haji enak, pulang kampung mudik enak nggak? Lo enak, lebaran kita pada pulang kampung, mudik kita dibela-belain, kagak punya tiket bus juga, nggak ada tiket kereta, pakai motor Mio. Bu, Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, bu, tumpuk 3 nyampe ke Brebes, nyampe ke Tegal, gua ketemu di saudara. Alhamdulillah di kampung suasana lebaran girang, berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah. Orang kalau pulang mah enak, yang namanya pulang setelah acara di Masjid Nurul Huda malam ini kita bakal pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak kok, enak, bawa besek ya kan. Setelah kita tinggal di kampung apa nih, iya begitu dah, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu ini dia pengen kata enak, takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat, Bo. Kenapa berat, Bang? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup, bekal belum. Tuh, kita bersyukur, bertafakur, introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah, karena kita semua calon-calon jenazah. Ini kan semua nih bakalan mati. Emang kagak mati, Po? Kita nggak tahu. Apa bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan? Atau malah sebaliknya, saya yang belakangan, ibu-ibu, bapak-bapak duluan? Kita nggak tahu. Itu mah terserah aja. Atau malah saya yang duluan nyolatin bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, Po, kita nggak tahu, Bang. Ustaz, saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, Bang, jangan ngomong begitu. Mati mengacak. Kadang engkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Bener kan? Banyak kan begitu, masih muda, cakep, cantik, terkenal. Nike Ardila mati sampai sekarang. Masih perawan, Po. Aldaris masuk, Ayu, Poppy Mercury, kan masih pada perawan itu. Mubazir tuh orang. Dua Allah. Haji Mas Said kenal kan? 40 tahun. Lakinya Angelina Sondakh, yang anggota dewan, artis juga, mati jantung. Ade Namnung, pemain Tawa Sutra, artis badan gede, gemuk, 38. Ricky Jo, penyiar bola, 40, jantung juga. Budi Anduk nyusul, 40 tahun Budi Anduk, jantung juga. Si Asraf, lakinya BCL, dua Allah, ganteng, keren, Po, 40 tahun, jantung. Meninggal 18 Februari 2019. Lo emang saya tulis supaya ngapalin masa idahnya BCL. Ini saya tulis. Ini ketinggalan saya sama Ariel. Bu, Olga 32, Olga, kenal kan? Naik karirnya 32, masih muda batu bocah. 32. Jupe, Julia Perez 37, Jupe 37, Po. Rame infotainment nayangin berita. Bahkan ada yang komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup, ih najong banget pikiran lo, kesono aja, Po. Beban hidupnya, kan dia pacaran sama Gaston, dihianatin mulu, Po. Ma bapaknya cerai, bisa. Ya Allah, sian rumah mau berobat ke rumah sakit di luar negeri, kan bebannya gede. Masih pada muda. Uje kenal, Po? 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 cc, ngebut, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati.
pala kejedot pon palem mati po, pala kejedot pon palem mati, pala kejedot pon palem, maka jagain pala, sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Lu tawa lagi po, salah ngomong mulu ini, pala komang-komang. Ngomong-ngomong kalau udah ketok-ketok palanya nongol gitu jakuari najong pikiran lo kesono aja ya amit-amit lain bayangin pala mulum po. Ya Allah, nih kita lagi tasyakur, lagi tafakur, ngapa? Siapin bekal. Apa bekal kita? Ya ilmu agama buat ibadah. Maka pentingnya ngaji di situ mengguru nih mulid biar kelar mulid biar ngajinya pada getol. Kalau ngaji getol diamalin, majelis taklim laksana sawah, lumbungnya masjid. Bener Bu? Kita cari ilmu dulu, ibadah, masjid bakal syiar. Ini masjid kita saya yakin nih cakep, gede, montok, tingkat lagi, keren po. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini. Orang sini mah getol-getol. Apalagi subuh, wow. Saya sering lewat sini. Oh, udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid saya. Udah masih dikunci. Empok tahu aja empok merbot. Ya Allah, Masya Allah nih luar biasa po. Ibadah kita tingkatin, kenapa? Perbaikan akhlak kepada Allah. Yang belum doyan ngaji, lah ngaji mau ngapain lagi cing? Ngaji jangan pakai nungguin tua-tuaan. Ngaji po, ntar nungguin tua-tuaan. Lah, iya kalau umur panjang, kalau udah tua kan ribet. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang umur dikasih panjang, udah pasti kurang po kejadian kita. Mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi pada gugur, ngomong udah ngelantur, makan membubur, dari kecil masuk ke kubur. Bener po? Nih kita ngaji di ilmu, nih kumpul begini kan Masya Allah Pak, dosa dirontogin, pahala gede. Enak kita ngaji, ngomong godaannya ada aja. Orang ibadah pasti setan, gue lah kok kesel banget setan. Godaan kita mau ibadah ada aja bang. Udah rapi malam Jumat mau yasinan emak-emak, udah rapi pakai gamis, pakai seragam. Pas keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji, tadi juga gede manjur banget. Biar malam minggu udah dangdut, nah dangdut nih nonton, gerimis juga, gerimis lagi mau nonton dangdut, tadi juga penter, manjur itu omongan kadang-kadang. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung, alhamdulillah. Nih kita siapkan diri kita, apa bekal terbaik? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Bekal yang terbaik adalah takwa. Hidup laksana permainan dan sandiwara. Kita lagi pada main bang, ini semua ini lagi pada main. Makanya kalau lagi main jangan main-main. Bener? Kita hidup permainan, kata Allah, dunia itu permainan. Lagi di dunia hidup jangan main-main, karena dunia permainan. Permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasin waktu bang, 45 kali 2 90 menit waktu normal. Kenapa 45? Ayo dah. Sampai sekarang belum kejawab itu filosofi 45, lempengin aja 50 ya po. Kenapa 45 bang waktunya normal tuh 45? Karena pemainnya 2/11 ada, ini 11, ini 11, ada 22. Setiap pemain punya biji 2. Kan ada 44 tuh kalau 2/11. Atau lagi mana bijinya? Tuh bola. Jadi 45. Sampai sekarang belum ketemu itu bang, emang gua doang yang bisa. Bener cing. Jujur aja temen nih kita periksa nih dengerin nih dengerin po nih. Nih po, hidup permainan. Kita semuanya juga hidup lagi main, dibatasin waktu juga. Ada yang 30 tahun, 40 tahun. Maka waktu lagi dibatasin, para pemain bola tahu nih waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale, tuh Neymar JR ya kan po. Ada semua itu ya enggak, si Mbappe ya. Tahu waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak jadi pemenang. Pemenang dikasih piala.
Pialanya luar biasa, Piala Dunia kemarin lihat, masya Allah, Argentina, dramatis banget kok melawan Perancis. Empok nonton enggak? Tuh, sebab kenapa ada kejadian di kampung saya kemarin bang, nih orang kalau hatinya degig jangan jadi orang dah. Waktu final kemarin ya kejadian di kampung saya, Haji Usin, ini bukan ngomong ini lagi ya, Haji Usin sama Haji Syari Poljo CS kental nih, berdua-duaan doyan buat ibadah, ngajinya rajin bareng, berdua-duaan nonton bola final bareng. Ngomong dia sore-sore, Ji ntar lu mau gua taruhan, oke kalau begitu lu megang apa, gua megang Argentina. Kata Haji Usin, ya udah gua megang Perancis. Gua akhirnya janjian apa lah, nanti kalau yang kalah bagaimana? Wah kalau kalah berarti ntar sholat subuh lu jadi makmum. Tuh, kalau menang jadi imam. Gua oke, deal, salaman. Gua rame babak pertama, gua 2 kali, nambah lagi, gua 2 kali, nambah lagi 1 lagi, nambah 1 3 kali. Wah, udah girang nih dia, berantem berdua-duaan. Akhirnya ujung-ujungnya adu penalti, akhirnya Haji Sari kalah. Menanglah yang namanya Haji Usin. Nah, sesuai perjanjian, subuh jadi imam, Haji Usin maju jadi imam, dia jadi makmum di belakang, kesel banget bisa pengen jadi imam. Selesai sholat, salam kanan salam kiri, Haji Usin wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kesel banget ya pok, itu Haji Sari dicengin begitu lagi wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kesel banget Haji Sari pok dikata gitu, lu bagaimana sih Ji, lah mengapa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ilaha illallah, kesel banget, pergi po, merah dia kabur. Tuh makanya kalau taruhan begitu. Makanya nih kita dibatasin waktu, kita sama bang dibatasin waktu juga. Ada yang 30 tahun 40 tahun, maka kita tahu bakalan mati. Ayo cari kita poin, ngumpulin amal soleh. Kalau amal soleh banyak, poin banyak, jadi pemenang cing. Pemenangnya apa? Dikasih piala oleh Allah, agak tanggung-tanggung. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Cuman yang namanya main jangan sembarangan main po, ikutin aturan main bang. Kita aturan mainnya mana, agama. Nah, yang namanya main ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Jalannya pertandingan wasit po, wasit bang. Kita juga hidup ada yang ngawasin po, CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang kagak bisa tidur po, ngawasin siang malam. Bikin pelanggaran wasit marah dong, prit kartu kuning. Lumayan jangan begitu dong, ikutin aturan main ya, kasih teguran. Sama kita juga sering dikasih teguran yang macem-macem bang po, berupa apa? Makhluk Allah yang lain, Allah yang nyuruh, gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Kalau kata Allah gunung batuk gunung, itu peringatan. Sinabung udah muntah, anak Krakatau meriang. Semeru kemarin udah muntah lagi po, Merapi apalagi udah uwe mulu. Gunung pada demo. Kata Allah angin datang yang kenceng, lah angin badai topan, puting beliung, masya Allah po, puting beliung bang. Kalau putingnya doang mendingan, ada beliungnya, ini yang bahaya. Makhluk. Air datang yang banyak, banjir po. Kalau kata Allah datang banyak lah, banyak banjir di mana-mana. Ya Allah air. Dan macam-macam sama air kita. Kecil jadi teman, besar jadi lawan po. Air. Saya pernah lempengan Kali Ciliwung tuh ada di situ po, Kampung Melayu. Saya ceramah di situ, mak-mak, bapak-bapak banyak. Saya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu Jakarta nggak bakal kebanjiran kalau kita rajin istighfar. Nenek-nenek nyeletuk di belakang, Ustadz tetap aja dapat kiriman dari Bogor. Saya bilang, Nek jangan salahin orang Bogor sepenuhnya dong, salahin juga orang Jakarta. Orang Jakarta Pak Ustadz itu dia kalau malam minggu orang Jakarta aja pada ke puncak, dia pada ke ngairin lah, dikirim lagi air dari Bogor. Lah bebas bang sama air lah, bini aja kena air gendut. Bocah diam gak paham tuh, lagi tawa aja. Ini air apaan sih pakai nanya mpok? Ah udah air ini kali pon, ini itu air putih po, bukan air bening, air putih. Ini kagak kental ini mah po, air ini mah. Bismillahirrahmanirrahim po, pakai nanya, encer po. Biarin dah orang PA.
Ceramah apa aja po, begini namanya orang PA saya mah. Nih luar biasa, ditegur kita jangan pakai bikin pelanggaran lagi. Kalau bikin pelanggaran mulu wasit marah, prit, kartu merah, diusir dari tengah lapangan, keluar, kagak boleh main lagi lu. Belum sempet ngegolin udah diusir dari tengah lapangan, artinya belum sempet ibadah mati, belum sempet ngaji mah. Ini kita semua. Tapi orang yang suka berbuat amal soleh enak bang, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, alhamdulillah. Dipanggil kita meninggal, masya Allah, diumumin di Masjid Nurul Huda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Umpama ini mah umpama Bang Udin, umpama kaget RT, ya Allah si Udin malam babis kongko sama gua ya Allah, heran semuanya datang, masya Allah, takziah, guru takziah, Habib Ridho takziah, Haki Habib Abdul Rashid takziah, ya Allah, ditutupin kain putih yang jarang-jarang di atas balai, datang RT sama RW, ya Allah, guru datang, ketua DKM nyampe, lagi disingkap di, ya Allah enak meninggalnya, ya Allah, ketua DKM pulang jalan bareng sama RT ngomong, si Udin kayak kagak mati ya, enak meninggalnya, matanya merem, mulutnya senyum, si Udin kayak kagak mati. Iya we, tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu po. Itu leher botol kenapa kecil, dicekekin mulu sama dia tiap malam. Duit banyak, harta banyak, pelit, mendit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Sama ngaji gak pernah ngaji, sama ustaz rada gedeg, sama ustaz rada gedeg, sama Habib rada benci, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Pokoknya yang model begitu kata Allah, lu cabut nyawanya, cabut buruan. Ya siap ya Rob, OTW, gua angkat malaikat Israel bang, nyabut, ditarik, brubel, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min. Ditutupin kain putih yang jarang-jarang kok, ditekep susah tangannya, ya Allah, datang RT takziah sama RW berdua, lalu kaget RT yang buka, astagfirullahaladzim ada uka-uka, serem meninggalnya, yang tahlil kagak ada yang datang bang, pulang takut dimediin. Anaknya yang paling tua ngomong, panggilin Amil apa? Buruan panggilin Amil. Ya Allah, Mil mandiin apa Mil? Baba saya mandiin Mil, dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebekin pakai sabun po, perut kita ditekan sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut ada yang nanya, iya benar Adam, aina badanukal qawim, anak Adam mana badanmu yang dulunya kuat sekarang gak bisa bekutik apa-apa. Mulut kita rapi, dikorek sama Amil, dibersihin supaya apa? Menjawab pertanyaan munkar nakir enak. Ada yang nanya lagi, ya benar Adam, aina lisanukal fasih, mana lidahmu yang dulunya fasih sekarang gak bisa ngomong apa-apa lo. Rapi semua kita dimandiin po, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, kepala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. RT mati teh, RW mati we, Ustadz udah mati tad. Kendaraan paling angker sedunia, penumpangnya banyak, supirnya cuma penumpangnya satu, supirnya banyak, digotong bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Apa lu pindah? Kontrak habis. Berangkat ke kubur, yang nganter 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga harta amal, nganter po, sayang 2 balik pulang, keluarga kagak ada yang nemenin kita. Siapa yang mau nemenin dalam kubur? Laki kita yang kata sayang buat sama kita po, dia berjanji di buat yang listrik waktu pacaran, ngomong enak buat mesra, buat indah, apa artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Bullshit po, nggak mau laki kita nemenin kita. Bener bu? Bini apalagi bang? Enggak bakalan, kita mati bini kita dikawinin orang. Bener bu? Enggak bakal. Anak saya banyak Ustadz, pasti nemenin. Kagak po, anak lagi baru dapat sebulan 40 hari kita mati. Wah aja cari girik baba gimana ya, girik ya taruh nih aki-aki kayaknya kemarin di Burangkas nih sertifikat dicari sama dia. Anak tuh
Teman saya Ustad banyak. Wow, saya mah punya teman CS kental, kemana aja berdua-duaan mulu, punya rokok sebatang ngarang potes sebelah sama dia. Kita lagi pas mati bang, tuh teman kita diuruk kuburan kita, teman kita nginjekannya paling kenceng di atas biar padat, jangan balik-balik lu. Temen kagak ada yang nemenin, harta nggak ada yang kita bawa. Mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan mobil mewah, harta yang paling murah, tiker ketinggalan pulang nguburin diambil. Tiker ketinggalan, ambil, sampai tiker kita kagak ditinggalin dua. Apa berapa harganya tiker yang masuk ke dalam kubur amal kita? Yang suka berbuat amal soleh enak, munkar nakir nyamperin, bu enak banget po kalau udah punya amal soleh mah enak dah. Munkar nakir nyamperin kita bang, nggak pakai serem-serem, dia mah nyamperin aja ngajak kongko. Duh sehat ji, baru nyampe iya, mau ngopi ya ngopi, tuh ditawarin. Gue mau nanya sama lu ji ini, nanya apa nih ya malaikat ya? Begini ji, dia kalau lu bisa jawab ya, marobuka. Dijawab sama kita, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lalu gak apa amat ci, gua kagak nyanggup dah. Dah gua kagak mau nanya sama lu dah, gua merah po munkar nakir. Mantok dua-duaan tuh munkar nakir naik Grab. Pergi dia. Enak datang perempuan nemenin dalam kubur, tinggi banget bang, tumpuan putih bersih buat lalu tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget bang. Matanya aja tuh biji matanya gede kagak, kecil kagak dia. Bibirnya kayak delima dibelah dua, dibelah dua, dibelah empat. Oh dibelah dua kegedean, kalau kegedean doer. Masa bidadari doer kan agak resep. Kita kaget nyata orang yang cakep di kuburan, gue lah tekelap kita mengkelapat. Man anta lam arafid dunia ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda di dunia. Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya yang gak pernah ibu ada munkar nakir kesel buat ya, bilang munkar nakir lagi berunding aja berdua-duaan. Kar gimana kir? Ini baru nyampe nih, kayaknya kagak bener nih orang nih kir ya. Lu dah nanya kir, kata munkar nih, lu nanya dia maro buka kagak nyaut. Ngapa kir? Tahu kar, budak kali ini dia. Coba lu tanya gantian kir, nakir maro buka kagak nyaut juga. Udah kagak bener ini. Bagi tugas kar, lu ambil pentungan. Munkar ngambil pentungan po, pentungan malaikat bang, kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat saking beratnya. Ditanya munkar nakir, maro buka kagak nyaut, hajar kar, gedik, dia duer langsung di sini mental bang, kulitnya pada copot nih, tulang pada copot, tulang kok copot, kulit mental nih, kulit mental, baru teriak, dia merasa menyesal. Inilah teriakan yang gak bakalan menyesal itu belakangan. Teriak itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa bentar aja, bentar saya mau ngaji, saya mau sembahyang, balikin saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu ngaji nggak pernah ngaji, lu malah ustazah, lu ngomongin ustazah, lu kata-katain ustazah, lu gosipin lempangan, lu rasain ya. Lu kenal sama dia kir? Kenal gua, sama dia nih yang makan bansos kemarin. Oh iya. Binajong. Naudzubillah min. Makanya kita lagi perbaiki akhlak sama Allah buat bekal ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Po. Yang dekat sama kita kan kematian, Bang. Bener? Anak dekat, bini dekat, laki dekat, lebih dekat lagi kematian. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang, deket banget. Maka umur manusia enggak banyak, cuman 7. Kalau enggak Senin Selasa, kalau enggak Selasa Rebo. Umur kita segitu doang po. Makanya jadi orang jangan sok manusia enggak ada yang jago ayam. Jangan sok jago kita. Manusia enggak ada yang super bang, yang super mami. Jangan. Maka kita pengen semuanya tuh apa? Bekal kita menghadap Allah, akhlak terbaik. Kita perbaiki akhlak kepada Allah, ibadah kita tingkatin. Kelar Maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita sama Allah. Amin ya robbal alamin. Yuk kita baca Fatihah ya po. Udah gerah banget ini bang, lapar, saya belum makan ini ya katanya. Siapin sayur besan, tadi baru nyampe udah lapar banget, nggak ditawar-tawarin makan. Kasih kopi ya, melebek perut ya.
Ini dah poya dah alhamdulillah ya.